Winchester Mystery House, sebuah mansion yang telah menjadi landmark kota San Jose, California. Bangunan yang didesain oleh Sarah Winchester ini telah berdiri dari lebih 100 tahun lamanya. Kabarnya, alasan Sarah membangun mansion ini untuk menghentikan kutukan yang menimpa keluarganya. Selain itu, ia ingin menenangkan para arwah yang tewas oleh senjata yang diproduksi perusahaan suaminya. Setelah dibuka untuk umum pada tahun 1923, mansion ini telah dikunjungi oleh 12 juta orang yang penasaran dengan rumor rumah berhantu itu. Salah satunya adalah seorang ilusionis terkenal, yaitu Harry Houdini. Meski begitu banyak dari pengunjung yang datang untuk mencari jawaban, malah pulang membawa lebih banyak pertanyaan setelah mengunjungi mansion ini. Apakah benar keluarga Sarah dikutuk? Benarkah mansion ini berhantu? Dan apakah arwah Sarah masih gentayangan di dalam mansion? Simak kisahnya, akan kami ungkap dari sudut pandang supranatural. Masih bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengungkap misterius dengan cara khusus. Lagi hitam-hitam, ada apa nih? Tumben kompak kita hitam-hitam. Lebih tepatnya lagi beda suasana lightingnya, ada apa nih gitu. Agak-agak baru ya? Iya. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita mau kasih tahu nih bahwa interior terbaru dari Detektif Astral itu by Leverty Smart Interior. Jadi buat kalian yang berencana bangun rumah dari nol, renovasi atau sekedar upgrade desain interior di rumah, kantor ataupun tempat bisnis kalian, langsung aja cek desain-desain terbaru dari mereka, yaitu di Instagramnya di @smartinterior.id. Dan penasaran gimana cara mulai perencanaan dan diskusi sampai eksekusi desain impian kalian? Langsung aja kalian bisa konsultasi di bawah ini. Langsung aja cek hubungi ya. Oke, dan langsung aja kita mulai konten kita kali ini. As always ada Bro Willy, ada juga Jaslyn, dan juga gue Bo. Dan hari ini kita bakal ngonten salah satu rumah yang bisa dibilang terkenal di wilayah perbaratan, yang sudah sampai dijadikan film dan belum kita kontenin sebenarnya gitu kan, karena kita sempat sudah kontenin Conjuring House, terus tempat kalau nggak salah gudangnya siapa tuh, gudang tempat-tempat ya, Museum, Annabelle Museum dan lain-lain. Nah ini salah satunya juga yang terkenal, yaitu adalah Winchester House. Wih, di Winchester tuh yang katanya kalah mulu ya. Jangan bilang klub bola. Itu Manchester. Kita nggak ngikutin, percuma. Iya. Gak masuk jok gue. Siapa kalian fansnya Manchester United? Saya fans Barcelona. Oke, jadi intinya Winchester House ini adalah salah satu rumah yang bisa dibilang menjadi kayak museum ya. Museum tamasya horor sebenarnya. Yang dimana juga nih sudah dibeli juga oleh investor, karena waktu si yang punya itu meninggal gitu kan ya, itu dialih wariskan kepada sebenarnya ponakannya kalau nggak salah, yang menjadi sekretarisnya dia, ya kan. Tetapi kok di hak warisnya itu tuh nggak ada rumah ini gitu kan. Tapi ya tetaplah ujung-ujungnya yang berhak kan, yang bisa megang ya si ponakannya, which is sekretaris gitu kan. Oh, aku pikir diwarisinnya ke Kabo. Nggak mungkin. Kalau gitu aku nggak mungkin konten di dia sekarang. So I can speak English so well, nggak suspicious lagi. So jadi intinya dari situ dia ngejual semua isi perabotan si ponakannya ini, ya kan? Karena perabotannya aja tuh udah bener-bener ada nilai harganya. Setelah dari itu, dibelilah sama seseorang investor gitu kan. Dan si investor itu langsung melihat cuan-cuan lah, ada potensi cuan. Langsung dijadikan sebuah museum yang ya bisa dibilang udah jutaan orang lah yang memang datang ke sana. Karena sudah banyak ceritanya dari tahun 19-an ya lah, 1920-an ya kalau nggak salah ya, apa 30-an. 23 yang awal dibuka. Ya. 23 ya. Oke, kurang lebih tahun-tahun segitu. Nah, misterinya adalah yang menjadi sebuah hal yang bisa ataupun potensi untuk kita kulik dari sudut pandang supernatural, yaitu tentang sejarah dari rumah ini dulu nih. Kenapa dibangun? Karena bangunannya rumah Winchester ini bener-bener unik banget dan bener-bener nggak jelas, karena tangganya juga aneh-aneh. Terus juga ada, lu kan kalau ngeliat ke jendela itu tuh, buka jendela kan pasti kan ngelihatnya tuh ya luar ruangan apa gitu ya. Enggak, tapi jendela lagi. Itu desainnya emang begitu kan? Karena iya, bukan desain ya, karena basicnya rumah ini dibuat karena rekomendasi dari orang pintarnya, orang Amerika lah gitu. Nah, kalau kita mau backtrack sejarah lagi, kenapa rumah ini terbangun alasannya. Jadi, rumah Winchester ini dimiliki oleh Sarah Pardee Winchester, yaitu adalah seorang istri atau janda pada umur segitu. Janda kaya lah, janda kaya raya yang bisa dibilang bangsawan-bangsawan juga lah kurang lebih. Yang dimana suaminya ini bernama William Worth Winchester. Bacanya Worth atau Weird?
Word, ya kan, Winchester. Jadi si suaminya ini itu adalah seorang bisnismen yang bisnisnya itu tuh kalau nggak salah di bidang senjata ya. Wah, jadi berjalannya tuh di bidang persenjataan, entah peluru, entah senjatanya sendiri. Nah, konon si istrinya ini nih setelah meninggalnya sang suami dan anak, ya kan, itu tuh kayak sering didatangi oleh arwah-arwah yang katanya korban dari senjata-senjata yang dibuat oleh si sang suami, gitu. Akhirnya dia sakit-sakitan dan lain-lain lah pokoknya lah. Sampai dia putus asa. Akhirnya dia menghubungi lah salah satu orang pintar, dan orang pintarnya ini merekomendasikan untuk membuat sebuah rumah atau membangun sebuah rumah di lokasi yang berbeda ya dari rumahnya si Sarah ini ya. Dan setiap hari dia harus membangun apapun itu, mau tangga, mau apa, pokoknya harus ada pembangunan lah, ya kan. Sampai akhirnya rumah itu terbangun, dan si Sarah ini memang basicnya bukan orang desain ataupun arsitek dan lain-lain. Jadi yang penting semaunya dia aja lah gitu kan. Dia ngebangun rumah ini dan memiliki harapan juga untuk berkomunikasi dengan si sang suami gitu loh guys. Malah kalau nggak salah nih ada beberapa pekerja-pekerja saat membangun rumah tersebut tuh kayak melihat bahwa si Sarah ini itu tuh sering melakukan ritual bersama orang pintar tersebut. Entah dia ngobrol tentang apa, katanya sih ngobrol sama sang suaminya yang dimediumisasi oleh si sang paranormal ini nih, si orang pintar ini nih, gitu. Nah, dari situ akhirnya si Sarah meninggal, dan akhirnya Sarah meninggal tersebut, rumah si Winchester ini nih akhirnya berhenti pembangunan juga lah. Karena dari awal itu terbangun dan sampai si Sarah ini meninggal, rumah itu nonstop tanpa berhenti membangun sesuatu. Yang kalian lihat nih, di sini juga ada foto-fotonya, tangga nggak jelas mau ke arah mana, terus di sana banyak banget kamarnya, basement juga banyak banget dan lain-lain. Poinnya adalah tidak ada pemberhentian rekonstruksi lah dan atau pembangunan. Rekonstruksi. Betul? Konstruksi. Ya itulah pokoknya. Nah, poinnya adalah apakah betul nih si rumah tersebut dan bisa dibilang rekomendasi si paranormal itu, apakah benar-benar itu ngefek gitu kan. Gua nggak tahu di dalam dunia supernatural, so that's why kita mau pecahin. Dan rumah itu setelah memang ditinggalkan oleh Sarah dan menjadi sebuah museum, memang banyak banget gosip-gosip lah, dan juga cerita malah jadi tour horor yang dimana orang-orang tuh melihat penampakan, malah ada fotonya juga, foto penampakan juga di situ. Nah, terus juga orang-orang yang datang ke sana untuk bertamasya tour horor ini katanya mendengar kayak suara tangisan, jeritan dan lain-lain lah di dalam rumah Winchester ini. Nah, kita nggak tahu nih apakah memang rumah Winchester ini benar-benar sehoror itu, atau memang ya yang pastinya udah jelas aneh ya rumahnya ya, unik, bisa bilang unik lah gitu. Ataukah memang ya ini cuma dibuat-buat aja gitu, atau memang juga si Sarah ini nih, Sarah Winchester ini nih dibego-begoin sama si paranormal. Kayaknya sih ke arah sana sih. Kalau ke arah sana kelar dong kontennya dong. Iya, tapi nggak apa-apa. Kita coba cek nanti, kita kan ada ATI juga dan lain-lain. So langsung aja kita bahas and break it down. Oke Bro Will, gimana nih dari sudut pandang lu nih, atau dari Jesslyn juga boleh, siapa yang duluan? Per foto-foto yang dikasih tim kreatif, gue curiga deh, gue
Ini pernah dipugar atau direnovasi nggak sih rumahnya? Pastilah. Soalnya Jadi gini, sorry Bro Will, karena sempat ada gempa di daerah situ, akhirnya dipugar lagi. Soalnya foto-foto yang dikasih sama tim kreatif itu adalah foto-foto yang ya mungkin terupdate ya mengenai Winchester House. Tapi gue terus-terusan ngeliat vision yang lebih serem dari itu. Bukan parallel universe ya, Bo. Tapi kayaknya aslinya itu waktu pertama kali dikomersialkan nggak sebersih itu. Lebih kumuh, lebih serem sih aslinya kayaknya. Jadi gue ngerasain kayaknya bentuk aslinya sebelum direnov jadi tempat wisata ya sekarang. Ya wisata horor lah. Museum. Itu serem sih. Creepy lah, bukan begitu serem. Gue ngeliat tempat yang udah dipugar nggak ada serem-seremnya sih, jujur. Dan sekarang kita berbicara mengenai astralnya. Seperti biasa gue selalu pakai Light Force and Dark Force. The only way gue langsung pengen tahu ada iblis atau enggak tuh langsung pakai Dark Force kan. Kalau langsung pakai Dark Force berasa kecium ada jin atau iblis kan. Nah ini gue pakai Dark Force gini nge-scan gambar, rasanya tuh kayak di situ tuh ada kecoa. Ini gue tuh kayak baygon ngiber semua gitu. Jadi kesimpulannya ini arwah semua sih kayaknya ini. Arwah semua, like 99% ini arwah isinya ini. Oke, terima kasih kalau gitu semuanya. Sampai jumpa. Tapi mungkin ada arbis 1-2, ntar kita cari aja gitu. Oke. Coba kamu mau nambahin apa? Sudah komprehensif. Tahu nggak, Bizeroth-nya masih kebawa sisa konten sebelumnya, tau nggak? Karena lu berdua habis konten anomali tadi ya. Iya, bareng Bizeroth. Oke, kali mungkin lu mengecek di sana memang ada arwah doang dan lain-lain. Ya, bagaimanapun arwah juga nampakin diri itu membuat sebuah hiburan bagi orang-orang yang mungkin sejenis kayak gua, the clients mungkin yang nggak ngelihat setan tiap hari, iblis tiap hari kayak lu berdua. Makanya cuma arwah doang. Tetap aja jeremin coy gitu kan. Hiburan kalau lu bareng-bareng grup kayak, wih ada penampakan. Coba lu sendiri, masih lu bilang hiburan coba. Ya itu namanya konten kreator gitu. Kalau nggak orang ngetes uji nyali. Paling bunyi-bunyi adalah Kabo dikit-dikit. Ya, arwah-arwah. Tapi arwahnya kok bisa Iseng-iseng bunyi-bunyi dikit. gitu. Kok ada lagi yang baru? Coba lihat. Enggak ini. Oh oke. Enggak, bunyi tuh kayak cuman kecil, kayak tak gitu doang. Palingan. Suara tangisan dan lain-lain itu sampai penampakan. Fotonya ada lagi tim kreatif. Kok minim ya? Kok minim ya Jess? Apa? Ya suara tangisan bisa juga sih. Yes. Soalnya ini aku mau cerita sedikit Kabo. Penting gak penting sih sebenarnya. Jadi di rumah aku itu kan ada kayak tangga gitu kan di belakang tempat cucian piring kan. Nah di tangga itu kalau ART aku lagi nyalain lagu dangdut, dia suka ikutan suka ikutan nyanyi. Lucu nggak? Nggak lucu ya? Ya udah. Aku masih nge-scanning ya. Tiap kali di-scan mereka kok habring-habringan berhamburan kabur ya. Kenapa ya? Oh, sama isinya ada cewek ada cowok. Nah kamu mau pilih yang mana? Mau cewek apa mau cowok? Bebas. Bener. Jadi gue cariin yang lagi bete nih. Ya kalau kayak gitu semuanya bisa dijawab nanti kali ya pas sisi kita melakukan ETA aja kali ya. Sure. Nah oke, kita basically coba menguak dari segi sarahnya terlebih dahulu deh, ya kan. Ini kan sebenarnya yang ngebuat ataupun bisa dibilang membumbui rumah ini menjadi something unik gitu kan. Dan juga dari bentuknya, yaitu adalah latar belakang kisahnya. Yes. Tentang si Sarah yang membuat rumah unik ini karena dia ingin bertemu dengan si sang suami katanya, plus juga ingin menghindari dari amukan-amukan dari roh-roh yang katanya itu tuh adalah korban dari senjata yang dibuat oleh bisnis si suaminya. Yeah. Dan keluarga besarnya lah, karena kakeknya juga kan, ada kakeknya juga mewarisi. Nah dari situ sebenarnya memang jadi agak-agak unik juga sih, misterius. Apakah itu betul? Apakah kita coba dulu deh dari si Sarah sendiri dan juga para yang ada di situ. Apakah mereka sebenarnya masih ada di rumah itu atau tidak? Karena ada banyak beberapa rumor juga si Sarah dan juga si sang suami katanya tuh berada di rumah itu akhirnya menetap. Tapi menurut gue sih bisa jadi itu manipulasi ya. Tapi who knows. Menurut kalian nih, Sarah dan si sang suami sendiri jiwanya tuh atau ruhnya sendiri udah di mana ya? Apakah sudah diproses ataukah dia memang masih roaming di dunia ini? Jauh. Iya benar. Jauh. Kamu Jess, silakan. Kalau Sarahnya sih sudah diproses ya Kabo ya. Williamnya juga aku nggak merasa masih ada di sini sih. Kenapa? Karena energinya udah jauh, Jess. Iya, energinya udah jauh. Kalau jauh tandanya udah berproses lah ya. Udah take off, tapi take off-nya perkara dia reinkarnasi, dimensi belajar Oh, lagi. itu nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi nggak nggak berasa negatif banget sih mengenai nama ini. Oke, tapi pertanyaannya menurut lu nih berdua, dia ini langsung berproses atau memang agak roaming dulu? Oh, Karena kan nih rumah William dari tahun agak 90. roaming. Iya, Oke. yang William Dia agak lebih roaming, nggak aku rela setuju. meninggalnya.
Karena kan meninggalkan si sang istri kan. Jadi dia duluan. Tapi berasa William nih nggak rela, kayak dia nggak rela. Istri lebih rela sih. Malah ada memori gini, begitu ini sorry yang nge-spill ya, kesannya kayak agak ke ending. Tapi gimana ya, ntar agak ending lagi. Ya kan nggak tahu di ATA itu aja kita nemu hal ya oke. Sarah ini memori terakhirnya ketika dia udah meninggal kayak, terus kan dia ngeliat arwah kan. Oh ini tuh arwah gitu. Jadi selama ini gue nyariin apa ini, oh gini, ya udah berangkat. Iya. That's it. Karena dari beberapa tahun dia kan membangun terus kan, karena untuk biar arwah yang katanya korban si suaminya itu tuh jadi lebih legowo gitu kan ya. Iya. Oh ini yang namanya arwah yang selama ini nakut-nakutin gue. Dan gue yakin nih karakter aslinya Sarah juga kayak gini nih. Pas masih hidup, tipe yang dia bukan orang jahat sih, bukan. Kan kita kalau konten lama, konten 1800-an, ada kan nyonya ini yang evil banget kan, Jas. Enggak, ini Sarah jauh dari evil-evilan. Ini tipe orang yang terlahir terus married dengan orang kaya, sampai nafas terakhir lu gak usah kerja, kaya, udah kayak gitu deh. Dan dia hatinya nggak neko-neko, dia beneran pengen ketemu suaminya lagi tuh beneran. Nggak dirasa ada niat jahat sih di Sarah. Enggak, Sarah nggak jahat. Makanya gue bilang, kalau lu nanya tadi masih roaming nggak? Suaminya masih roaming awal-awal setelah meninggal. Sarahnya kayaknya cepet deh. Once dia udah tahu kayak, gue nggak tahu suami gue di mana, arwahnya maksudnya. Dan oh ternyata arwah begini, ya udah. What's next gitu, entah dia nganggap Tuhan kayak atau apa, I don't know. Pokoknya oke, what's next gitu. Nggak menderita juga dia. Sempat ketemu nggak sama Sarah? Kayaknya si William ini kayaknya sempat ketemu deh sama Sarah. How long? Pas udah meninggal. Berapa lama kira-kira? Kayak mereka baru akhirnya berangkat. Mereka berangkat bareng deh. Kamu lihat berangkat bareng? Aku belum lihat yang berangkat barengnya. Tapi yang lebih aktif nih, yang nyari William sih. Dia udah kayaknya dia benar-benar nungguin istrinya sih. Bisa jadi. Makanya kan gue bilang tadi lu roaming dulu. Iya, tapi rasanya dimensinya beda. Iya, kayaknya beda dimensi. Beda kematangan jiwa. Kalau veteran yang mana? Sarah. Lebih bersih ya? Bukan lebih bersih, lebih mampu legowo. Orangnya lebih flat. Kalau William tuh lebih ada Anjing, ini kejawab juga sih. Udah langsung kejawab sih. Kenapa? Orangnya flat, tandanya polos dong. Emang polos? Iya kan? Emang polos. Tandanya kita belum mengarah ke sana pertanyaan gue. Iya, tahu gue. Tandanya dia selama ini dibego-begoin sama paranormalnya dong. Iya nggak? Iya. Menurut kalian gimana? Setuju nggak sama statement? Nah itu dia. Kontennya kelar dong kalau gitu. Iya sih. Ini nggak apa-apa. Ini jadi value juga dong buat jadi value sih. Gitu. Itu dia. Biasanya gue bisa dapat memori ketika masih hidup, dia tuh interaksi sama supernaturalnya gimana? Kok minim banget ya? Oh, Kabo, aku pernah ngeliat memori ya. Ini kayaknya penting ya. William marah gitu, terus kumisnya geter. Penting nggak? Penting banget sih, Jess. Penting. Oke, lanjut. Kesel gak? Kumisnya bergetar kayak Lalit nggak yang di Burari? Ya agak-agak begitu sih, Kabo. Tapi seenggaknya gantengan dia sih, masih gantengan dia sih. Iya, gantengan dia sih, benar. Dan gue jamin bersihan dia sih. Iya benar. Sorry, bukan dia termasuk rasis ya. Iya benar. Coba Kabo gimana? Enggak punya kumis. Enggak punya kumis. Oke, lanjut. Jadi beda loh, kumis sama jenggotnya tuh tipe yang apa nih, American atau apa? Enggak ada jenggot, lihat tuh. Iya. Di kiri kanan. Ini kumisnya kiri kanan ya. Bangsawan gitu lah. Itu hitungannya apa sih, beard? Itu whatever. Apalagi yang lu dapat Browell. Balik lagi tadi, biasa gue pengen ngecek kan, ada memori terpapar dengan supernatural nggak? Kok minim banget ya? Makanya gue curiga dia tuh bener-bener, kan kalau menurut artikel kan dia katanya diganggu oleh arwah-arwah gitu kan. Katanya dia diganggu arwah. Merasa begitu ya. Terus dia tuh juga sempat nyariin si suami, katanya gitu. Terus katanya dia merasa suaminya itu, arwah suaminya ya maksudnya, ngobrol sama dia. Itu lain cerita, tapi fakta bahwa kesannya dia tiap hari diganggu arwah. Aku kok nggak ngerasa ya memorinya. Kamu gimana? Jujur ya Kabo, kalau dari yang aku scan, kayaknya ini dirinya Sarah sendiri. Mungkin karena dia kepahitan, kehilangan gitu kan. Terus dia karena kesendirian itu dan energi negatifnya itu ya jadinya udah ke ranah psikologi. Iya, lebih ke arah situ. Jadi sih. Bisa itu kayak delusional gitu. Oh, kamu ngeliatnya ke arah situ. Atau halusinasi. Karena kamu melihat itu tidak ada unsur energinya, dia benar-benar diganggu. Iya, nggak berasa dia benar-benar diganggu. Dan dia nggak punya spek untuk diganggu ataupun sensitif. Dan kesurupan juga dia kayaknya nggak pernah deh. Emang nggak ada dia kesurupan sih. Yang kesurupan itu tuh konsepnya adalah
katanya sih dia ngobrol sama sang suami itu, si mendiang suami tapi ya melalui orang mediator, Iya. medium. Orang Boston itu kan. Iya. Ada fotonya nggak, Go? Itu orang Boston yang nggak ada ya? Nggak ada. Paling yang aku bisa tangkap memorinya ya, dia lagi tidur. Terus jendelanya tuh kayak mungkin anginnya kencang apa gimana, terus shoo gitu. Ya dia anggapnya itu roh jahat gitu, kayak mau ngedatengin dia gitu. Padahal bukan. Jadi ketakutan yang berlebihan itu akhirnya menimbulkan delusional lagi. Jadi yang aku lihat dia tuh paranoid Kabo, bentar-bentar gitu. Yang kayak tadi contohnya ada window terus shoo gitu kebuka gara-gara angin, dia udah langsung labelnya itu makhluk gaib gitu. Terus ada bunyi apa dikit kayu memuai, dia juga nganggapnya itu makhluk gaib gitu. Suara-suara aneh lah ya. Iya, itu arwah gitu. Terus kayaknya mungkin dia pernah dimimpiin, tapi aku ngerasanya palingan arbis-arbis lagi Iya, gitu. Confirm, itu confirm. Dimimpiin juga pernah. Jadi dia ngerasa gangguan-gangguan itu dan menghubungkannya ke arah pekerjaan sang suaminya yang dulunya adalah Iya. bisnis senjata gitu. Oke. Atau Sebenarnya gue yakin ini dia aku kan juga polos ya, aku juga ada vision lagi Kabo. Tapi Kabo Iya, punya iya. simpen ya. Dia kayaknya dia cari tahu gitu. Ini kenapa sih kok aku semenjak suami nggak ada, anak nggak ada, kok jadi kayak gini sih? Oh ini apa gara-gara ini ya senjata ya gitu. Terus udah ditebengin dah tuh. Enggak, karena dia polos atau apa ya? Aku nggak tahu ya. Menurut kalian gimana? Ini kan cuma asumsi aku doang. Bisa jadi karena ada orang lain dulu yang ngasih tahu nih. Lu selama ini itu ya diganggu atau apa? Mungkin dia curhat dulu atau apa Iya, ke bisa dokter. Kan jadi. orang kaya, pasti ke dokter, psikolog dan lain-lain dulu dong, nggak langsung ke orang pintar. Atau enggak kebalikannya, ke orang pintar dulu Iya, bisa baru jadi. ke psikolog, ya kan? Nah, bisa jadi udah dikasih tau kayak gitu nih, jadinya dia makin parno. Iya betul. Iya nggak sih? Bisa. Oh, lu gara-gara si suami lu nih begini. Kan begitu kan yang terjadi kasus-kasus yang ada di Indonesia juga gitu. Ditambah-tambahin aja, dibumbuin, jadi kesannya kita yang bukannya jadi makin lega menjadi malah makin parno. Kadang-kadang gitu juga kan. Iya betul. Gitu. Iya, Kamu ada sisi ngerasa itunya. itu nggak? Sisi itu nggak? Kerasa. Oh, jadi emang ada yang ngasih tahu dulu emang gitu. emang jadi gimana ya? Ada dua Kabo. Yang satu itu ketakutannya dia sama paranoidnya dia. Yang satu lagi orang pintar yang kasih bumbu. Jadinya makin-makin dia menjadi. Makin-makin dia ya. Iya. Terus gue juga ngelihat tadi kan Jesslyn bilang ketakutan. Dia ada ketakutan hidup gak nyaman. Bukan takut miskin ya. Itu satu hal. Tapi dia gak pernah ngerasain miskin. Jadi dia bingung rasanya miskin. Tapi dia takut gak nyaman. Gak nyaman tuh dalam konteks ini kan the only known portrait in existence. Jadi cuma satu tuh foto hitam putih. Dia lagi duduk di kursi apa tuh? I'm guessing kursi mewah lah zaman itu ya. Itu kayaknya kayak di kereta deh bro. Bukan di kereta atau ya, kursi maksudnya roda tuh. Bukan kursi roda sih. Nggak mungkin ya kursi roda. kayak depannya kereta kuda kali. Nah Kayak dari kereta kuda memorinya gitu ya? ini tipe orang yang bener-bener literally kalau misalnya gue bingung ngasih contohnya tapi nggak mau hidup nggak nyaman, kebersihan kayak gitu, kayak misalnya tiap hari tolong spray ganti, terus ada semut dikit tolong semprot baygon satu lantai gitu misalnya. Tipe yang kayak gini orangnya. Sedikit pun nggak bisa hidup nggak nyaman. Oke, sama mungkin hampir mirip kayak di film ya. Gue nonton filmnya juga karena udah pernah difilmkan. Oh gue belum nonton malah. Pernah difilmkan tapi ya gue agak lupa sih karena udah lama banget nih film ya. 2000 berapa sih? 2018. 2018. Nah emang sih si karakter yang kalau di film tersebut ya orangnya tuh kayak misterius gitu aja sih. Agak unik lah, pendiam gitu. Tapi tetap slay gitu kan, paham kan gayanya? Kayak gitulah kurang lebih. Tapi kayaknya kalau di film namanya juga film ya, pasti ada yang dibumbui lagi. Ya lebih, pasti. dari karakter yang sebenarnya kayak gimana dibuat lebih kayak horor lah. Tapi kayaknya nggak terlalu deh. Karena filmnya juga nggak horor-horor banget menurut gue. Lebih ke storytellingnya aja. Ini the only thing yang bener-bener cobaan buat hidupnya ya kehilangan suaminya doang dan anaknya. Dan anaknya. Iya. That's it. Dia nggak ada hal lain yang mengganggu hidupnya. Betul Dan di situ betul. dia ngerasa kehilangan berat banget nggak sih? Ya kehilangan berat Pasti. ya. Iya. So that's why ya mungkin ya jiwanya agak Tunggu. tergoncang. Oh ini kuncinya. No, kesannya jiwanya terguncang. Enggak, ini kayak karakter jiwanya deh. Ini teori gue ya. For some reason mungkin universe memberikan dia blueprint yang dia jadi orang kaya, tidak mengalami kesusahan, tapi dia juga flat bow. Dia kehilangan suami dan anaknya. Dia kehilangan banget. Tapi untuk mengekspresikan dirinya sendiri kayak sedih banget yang sampai nangis frustasi. Kok aku nggak lihat ya? Jangan-jangan emang dia tuh susah. Ada kan kita kenal tipe orang-orang yang kayak sekitar kita yang susah untuk berekspresi. Dia kayaknya salah satunya deh. Bisa jadi bro. Dia mau sedih, mau nangis, mau apa, kayak nggak bisa mentokin gitu loh. Kayak
kok gue mau nangis ke Iya. orang lain susah sih gitu. Paling sedihnya dalam hati kayak gitu Iya. sih tipenya. Paling Nggak kalaupun bisa nangis, ekspresif. kalaupun nangis juga bukan yang alay-alay gitulah modelannya. Kalem gitu lah ya. Mm-mm. Kali mungkin dia Tipe yang juga kalem. menjaga martabatnya, dia namanya juga bangsawan kan. Iya, elegan gitu Elegan ya. gitu loh. Jadi ketika lu memang mengeluarkan emosi lu ya di dalam, atau enggak ada orang sama sekali. Iya, pas nggak ada orang sama tipikalnya. sekali. Jadi orang-orang taunya dia slay aja gitu kan. Karena karakternya di film juga gitu sih. Oke guys, sebenarnya ya kurang lebih infonya seperti itu yang kita dapat lah ya. Mm-mm. Tapi gue perlu memori sih ketika dia ini nih lagi ada, gue nggak tahu kan gosipnya ada ritual kan dia bersama sang paranormal itu. Katanya di rumah tersebut. Ya mungkin kita bisa lebih dapat pada saat ATI dan kita bisa lebih tahu nih informasi sebenarnya di dalam rumah itu ada apa aja. Karena balik lagi walaupun isinya arwah doang, tapi kan rumah itu udah terkenal horornya nih gitu loh. Dan udah banyak yang datang. Apakah bener-bener cuma entitas roh doang, arwah-arwah doang? Apakah ada yang ngedomplengin juga? Karena kan marketing demon juga kan sebenarnya di tempat-tempat yang istilahnya famous lah gitu. Kalau dulu ke rumah yang Conjuring ya kalau nggak salah, kan itu tanahnya yang memang terkutuk kan. Mm-mm. Oh iya, Amityville. beda. Kalau ini menurut gue paranormalnya yang terkutuk. Feeling gue sih gitu sih, tapi nggak tahu. So tanpa babi bu lagi, langsung aja kita masuk ke ATI gimana guys? Sure. Ayo. Sure. Langsung aja Memang ATI. data-datanya kurang banget sih karena foto si paranormal nggak ada. Iya. Udah gitu sih jiwanya Sarah Pardi ini, Winchester ini juga udah di kubu kanan. Justru kalau udah di kubu kanan, Nggak bisa diakses. iya lebih susah karena Iya. kubu kanan. Coba nih kata dia di dimensi iblis senang kita ngumpek-ngumpeknya, tapi Iya. sayangnya enggak kan? Bukan sayangnya enggak, fortunately enggak gitu. Kok gue malah jahat sih. Jadi ya udahlah kita coba apa yang bisa kita lihat dari foto-foto ini Winchesternya house. Oke. Kita mau dari mana Jess? Mau yang ruang mana nih? Kalau aku bilang sih datang dari depan aja. Datang dari paling depan aja, soalnya tuh kayak labirin loh. Datang paling depan yang Datang paling depan nih, yang ini nih. Yang ini nih, yang ini ya. cukup pusing sih. Uh-uh. Gue sekarang baru kayak udah prepare agak berasa pusing juga. Berarti emang arwahnya Arwahnya sih banyak. konser sih ini sih, konser rock sih ini sih. Oke, siap Oke. guys. So kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Astral Traveling Investigation. Let's go. Ya Tuhan, lindungilah kami akan ke Winchester's House. Tunjukkanlah kami kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Di dalam kuasa Tuhan, kami ATI. Dan lindungilah juga para the clients yang menonton ini. Amin. Amin. Kan kenapa aku ngeliat Legion ya? Ini kayak dari kemarin Legion tuh pengen ikut berpetualang, kayak pengen banget dari kemarin. Kita mulai ya. Winchester's House. I'm in front. Aku juga di depan. Terang atau gelap? Aku di terang. Sama. Ini real time atau apa? I don't know. Tapi So, Bong- kayaknya sih zaman sekarang deh Kawil. Kalau dari ininya ya, rasanya. Harusnya real time sih. Jam berapa sekarang di sana? Go. Jam 6-7 pagi. Oh, pantas terang. Mau gimana? Mau masuk atau apa? Kok nggak ada yang nyambut? Nggak ada yang... Itu kayaknya entrance di bawah lantai 1 menarik tuh. Kenapa gua ngeliat logo salib ya? Nggak ada apapun yang berlogo salib kan? Go. Logo salib ada Seriusan? di rumahnya. Iya, anything yang ornamen atau hiasan atau desain yang berlogo Seharusnya sih salib. ada. Tanda tambah gitu tapi bawahnya lebih... Oh, aku udah nggak sengaja masuk, Jess. Ikutin. Aku cuma ngerasa dingin aja sih, dingin banget. Anginnya dingin banget anginnya. Kok belum ada orang ya? Enggak ada orang, kenapa ya? Ya kok belum ada ya? Where the fuck is the astral? Mana astralnya? Astaga, ini destinasi yang bener gak sih? Kok sepi, Jess? Sepi, aku juga ngerasa sepi. Hello? Tepuk tangan aja kali ya? Coba. Pada sembunyi semua Oh, tuh di- ada Iya. Kawil, tapi iya sembunyi. di ruangan-ruangan yang tersembunyi Betul, kayak betul. Dia tadi kayak ada, aku lihat ada kepala dikit gitu, ngintip Where? dikit gitu, ngintip. samperin. Yuk, cewek tuh, cewek. Kiri kanan. Kanan, agak kanan. Aku ikut Aku kamu. juga bingung sih, Lead the way, kanan apa lead the way. kiri sih? Udahlah. Enggak, maksudnya soalnya kan agak di atas dia tuh. Iya, aku lupa ya. Kita ke Mangga 2 aja kamu bingung cari parkiran. Ya udah, yuk. Kanan. Iya, kanan. Arahnya sih lebih ke kanan. Lo di sana juga bingung sih, kan konstruksinya juga aneh-aneh di sana. Lu udah ngeliat belum?
agak berantakan ya Kak Boy ya di dalamnya ya. Berantakan apa dulu nih konsepnya nih? Berantakannya tuh maksudnya bukan yang kayak satu gini-gini. Kan kalau kayak mall itu kan dia kan Rapi, misalnya ada rapi tangga, lurus apa. aja gitu kan. Kalau ini tuh kayak ada kelok-keloknya Ya, gitu. intinya nggak jelas lah. Iya kayak gitu. Beda kalau berantakan konsepnya Oh, barang di mana-mana. Oh bukan barang di mana-mana tapi kelok-kelok aja Itu bangunan. yang cewek tadi mendekati dari kanan, sisi kanan. Lihat. Mm-mm. Wih, ini mah kunti Kuntil, western ini. iya kuntilanak western. Kamu mau dikenalin nggak? Anjay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Cantik Dia- loh, dia cantik. template ya? Coba. Tapi Ini cakep rambutnya- sih. Jangan. Ini cantik. Tanya namanya siapa? Hello, how are you? Yes, Ah? konsen. Itu rambutnya agak panjang, maybe sampai hampir seperut, terus agak bukan Keriting, wavy. iya betul, Keriting wavy, ya? wavy betul. Rambutnya coklat, wavy bule, betul. Tunjukkan wajah aslimu. Ini berusaha nakut-nakutin tapi enggak. Nggak nakutin sih dia. Maksudnya dia nggak menakutkan. Ini kita lagi di agak sempit deh kayaknya, bukan lorong yang gede banget, Jess. Kamu ngerasa gimana? Iya, Abstraknya memang agak. sempit. Ya udah, silakan tuh Jess, it's all yours. Ingat objektif kita ya. Coba cari memori apakah benar ada ritual dia sama si Oh gitu. paranormal tersebut. Sama ya cek setan yang di sana. Ya ampun, lo tau nggak? Begitu gua tadi begini, kan dia kan gue suruh tunjukin, dia tadi tuh kayak gini, pengen nakutin gitu kan. Terus gue tunjukkan wajah asli kelihatan. Terus pas gue mau gini dia gitu, Maksudnya jadi dia takut gitu maksudnya. nggak mau dipegang. Ini Bukan apa muhrim. baru ini? Nggak, dia nggak mau dipegang. Ya kabur. Wait. Kamu lihat ya? Iya. Itu dia. Wait, I have a friend. His name is Bo, and he likes you. I don't fucking care. Terus kayak salah sasaran, kan salah objek. Tapi lu gak ngerasain ada bau-bau negatif? Arwah Enggak, jahat? men. Ini bener-bener Dufan versi astral sih ini sih. Ini Gak ada kalau- sosok negatif gitu. belum ada. Ini kayak rumah miring di Dufan tau gak sih? Ya gak sih? Bisa jadi. Coba tunjukkan kepada Joker kepada kebohongan. Kabel, kita mau coba ke sebelah kiri nggak? Aku kayaknya barusan lihat ada iblis ya, tapi iblisnya nggak ada urusannya sama arwah-arwah ini. Nggak ada. Dia kayak jaga. Wah, gue curiga ya, Bo ya. Gue curiganya di beberapa tempat tertentu di US, konteks yang sama dengan Annabelle Museum berlaku deh, Bo. Ada entitas yang lebih tinggi, misalnya kayak iblis gitu atau Arka atau Grim Reaper, dia menjaga kekondusifan astral di rumah itu, gitu. Itu kayaknya tadi jaga kekondusifan astral di rumah itu. Tapi ya udah, kita ke kiri yuk. Yuk. Lead the way. Aku tadi lihat ada arwah cowok, Kawil. Kalau dari pakaiannya sih memang nggak terlalu tua banget, tapi nggak terlalu modern banget. Kayaknya mungkin about 40s ya, dari pakaiannya, Kawil. Maksudnya 1940-an. Aku mesti pakai cara aku nih. Kalau satu-satu begini aku nggak ketemu siapa yang mau. Aku pakai cara tuning scanning 360 derajat ya. Yuk. Kamu ke yang laki itu dulu. Kita pisah bentar. Nanti Jangan aku deh, jangan pisah-pisah, serem. Ya udah. Aku takut kesesat, udah tahu aku arahnya jelek. Stay where you are. Aku mau Yuk. coba tuning 360 derajat. Ada satu arbis negatif, tapi bukan di lantai 1. Siapa? Dia bilang itu kayak nyonya siapa? Coba just help me. Itu si yang kriwil tadi, si arwah Kunti kriwil tadi bilang nyonya itu yang negatif. Arwah sih. Nyonya siapa? Oh, whom did you mean? Dia bilang Amber. Iya, Amber. kayak Namanya Amber. who is she? Dia bilang I don't know. Bad? Is that a bad spirit? Dia ngangguk doang, tapi Iya. nggak ngomong something. Iya. Kok aku dengernya kayak ada soundnya ya? Mungkin aku salah. Amber sound gitu atau apa kayak gitu. Nggak tau lah. Tapi Amber. Did you say Amber? Tuh aku dengernya kayak ada satu lagi, Jess. Amber aja lah. Panggil aja Amber lah. Tapi itu bukan di lantai ini, Jess. Kayaknya di lantai atas deh itu. Which floor she is in? Dia gini, shh, kita mau dituntun tuh ke situ. Ikutin aja yuk, mau nggak? Ikutin. Ah, dia nggak nuntun, dia cuma nunjukin pakai telunjuk kayak itu gitu. Itu tangga ya, Jess, yang Tangga. ditunjukin sama dia. Follow it. Yuk. Bo, kita nggak tahu kita di mana. Kita ikutin aja ya. So, this is the stairs to her place. Terus dia gini lagi, shh, Terus dia bilang, tapi I'm not sambil- joining you katanya. Iya, Itu siapa sih yang paling Si Kunti Western tadi yang berusaha nakutin Yang tapi cantik. Iya, lumayan sih. Mukanya tipis ke tengah gitu ya, Jess ya. Mr. Gepeng? Bukan, tapi kayak bukan yang cabi. Ini definitely nggak cabi. Nggak, dia nggak cabi, dia tipe yang kurus. Iya. Template tapi bajunya Cakep Jess. kok. Template. Ini pasti Kabo suka. Aduh. Tunggu sekali lagi validasi. Kok nggak American banget mukanya ya?
Iya ya, agak-agak ini ya. Kayak mungkin ada slightly Hawaiian, nggak ngerti aku kulitnya nggak seputih itu. Tapi ada freckles sih dia. Ada. Bule ada. putih. Ya udah. Boleh banget. So that's the place. I'm not joining you. Ya udah. So after we go straight, where to? Terus dia arahnya ke sini, dia kayak gini, arah ke kiri gitu. Nggak tahu, masa disuruh masuk ke dalam apa gimana itu? Itu kayak ruangan deh, Kawil. Follow the visions. Yuk kita ikutin. Ini kita pindah dimensi atau masih di tempat yang sama sih? Masih. Nah, Kalau aku masih. wah, apa aku pindah ya? Jess, di depan aku, nih aku baru berasa negatif nih. Aku ngelihat literally entah memori atau entah apa, arwah cewek, aku merinding sih. Arwah cewek lagi kesannya minum di meja makan. Please tell me you see that. No. Wah, kita kepisah. Crap. Aku masuk dimensi. Masuk ke tangga tadi, niatin kamu ketemu jiwa aku. Pasang jangkar dulu. Please tell me kamu ngelihat dimensi ini. Think about it kayak dimensi Insidious 1. Nggak bisa, Kawil. Wah, kita kepisah. Gimana nih, Bo? Ya, pisahnya lu di dimensi yang mana, bro? Jadi gini, tadi si Kunti cantik itu ke situ. Terus kan ada tangga kan, Jess? Tangganya tuh kayak ya tangga gitu. Terus tiba-tiba pas gue ikutin ke tangga, pleng. Gue di sebuah ruangan, meja makan, tapi gue nggak jelas agak bundar atau kotak. Terus ada cewek di sini, kayak pakai pakaian Victorian lagi makan. Gue nggak tahu ini memori atau arwah ya, atau real time. It feels like dimensi sih ini. Negatifnya berasa, tapi Grim Reaper bilang, don't start anything in here, katanya. Jika Dek, kamu jangan mulai yang ngapa-ngapain di sini. Yeah. Aduh, Jess, kamu nggak bisa masuk ke sini ya? Nggak bisa. Lu tarik aja nggak bisa, bro? Baru dibilang sama GR, gue nggak boleh ngapa-ngapain. Ya udah lu ikutin aja dulu, bro. Aku masih di arwah-arwahan aja so sih. far tempatnya di sini. enggak yang memang bisa nyakitin kamu kan, Jess? Enggak sih. Aman kan? Aman. Ya udah. Lu jalan lu sendiri, bro. Ini Lu meja ikutin dulu. makan sih, clearly ini meja makan. Jesselyn, kamu coba cari memori aja, Jess, yang objektif kita. Oh shit, Ya tuh udah. iblis. Wah, lu iblis kan? Iya, nggak ada gunanya, Bo. Itu iblis ini ketamakan, kerakusan. Lu ngapain? Nunjukin diri, kayak gue nggak ada gunanya sih. Dia sendiri nggak ada hubungannya sama kejadian Sarah Pardi. Cuma dimensi aja. Oh, yang dimaksud yang arwah namanya Ember itu tuh dia tuh kayaknya wanita bangsawan gitu Aku loh, keluar. Kabo. Tapi rese gitu dan jahat gitu. Tapi bukan si Sarah. Emang kayaknya mungkin rumah itu karena terkenal dan dia kayak mengundang ya jatuhnya ya nggak sih, membuat itu secara nggak langsung ya arwah-arwah lain datang ke Jadinya tempat itu join. jadi rumah ya nggak sih? Betul, jadi rumah. Padahal bukan berasal dari rumah itu kan? Kamu ngerasa itu nggak dia? Si Ember itu? Enggak, Ember itu kayaknya begitu dia Pendatang. bangunannya udah Jadi bangun itu dia. pendatang baru ya masuk, jadinya. Oke, got it. And then lebih biar konten ini nggak terlalu lama. Enggak, ini gue ada merindingnya. Gue pisah. Nanti Oke. deh, Jesslyn Iya, take iya. over dulu. Coba Yes, kalau kamu bisa masuk ke dimensi aku bilang ya. atau Jesselyn mau coba mencari memori ritualnya. Karena ingat pernah ada ritual sekawai-kawainya tuh dukun ya, tuh paranormal. Pasti dia udah Gue do takutnya something. ini dimensinya nih. Do something ke rumah itu pasti gue yakin. Sarah Pardinya enggak. Di sini udah nggak ada Sarah Pardi sih. Apa jangan ada Sarah Pardi deh? Misalnya. Kenapa bro? Lu pengen menjelaskan sesuatu apa? Gue komunikasi dulu karena gue ketarik banget ke dia. Lo tau gak setelah gue udah keluar ya, tiba-tiba di tangga yang tadi muncul lagi wajah cewek yang gue jelasin dulu. Ceweknya tuh kayak mukanya gede sendiri, badannya agak kurang proporsional. Itu yang gue bilang, gue rasa itu iblis. Terus pas gue udah keluar dari dimensi, di tangga dia nyemperin lagi. Tangan gue digandeng gini, maksa sih. Ya udah gue ikutin, ayo lo mau bawa gue kemana. Naik lagi ke tangga, terus tiba-tiba gue dihadapkan dengan vision aneh nih. Di sebuah ruangan, gue ngeliat ada 1, 2, 3, 4, 5, minimal 7 arbis. Gue gak tahu itu cewek atau cowok. 7 arbis ini kesannya kayak dibawa kekuasaan si iblis muka gembung ini. Begitu gue mau ngedeketin arbis, gue pengen tahu kan cewek, cowok, lu siapa. Marah si iblis muka gembung ini. Makanya gue tanya, lu ngapain nunjukin itu, mau ngapain gitu loh. Oh, di sini nggak ada yang tinggal kan? Enggak. Tesan. Nggak ada yang tinggal kok di sana kok. Enggak, dari awal kan emang itu buat Museum. Sarah enggak, yang awalnya untuk Sarah berkomunikasi dengan suaminya. Bahkan dia enggak tidur di sana. Ya betul. Sarah nggak tidur di situ. Jadi cuma sebagai tempat ritual, tempat berkomunikasi. Kan pertanyaannya, siapa yang pas masuk atau berkomunikasi dengan si Sarah sendiri ya, yang enggak sama paranormal itu? Kawil. Hah? Kayaknya Kawil betul deh. Pas ritual itu kayaknya kok ada demon ya.
Nah ini yang dari tadi udah narik-narik tangan aku. I think that this is her. Aku lagi coba nyari memorinya aja. Terlepas dari Kunti cantik itu mengarahkan kita dengan niat jahat atau enggak, ya yang penting kita dapat nih demandnya. Tapi nggak ada hubungannya dengan Sarah Pardi, Bow. Dan bukan Nyonya Ember kan, beda. Bukan, cuma itu beberapa arbis kekuasaan dia sih, kasihan sih. Gue susah loh, komunikasi alot banget. Gue nanya sama iblisnya kayak, lu siapa? Lu ngapain dengan arbis-arbis ini? Dan kenapa lu milih tempat ini yang berhasil gue dapet jawaban cuma satu? Karena tempat ini nggak ada yang tinggal. Dan kalau di anomali kan kita ada klasifikasi, salah satunya dimensi iblis kan. Ya ini salah satunya dimensi dia nih. Ini murni teritorial dia sih. Tapi harusnya bukan loh Kawil. Aku ngerasa itu kayaknya demonnya juga pendatang loh Kawil. Aku nggak ngerasa itu teritori dia sih. Dia ngaku-ngaku aja itu. Tapi juga nggak ada faedahnya. Karena nggak. Coba lu pengen tahu ada ritual atau apa ya, Bo ya? Ini agak tukang bohong sih gue rasa ini. Aku nggak percaya dia sih Kawil. Gue juga nggak percaya. Malas gue ngorek info dari sini. Nih Kabo, aku tadi ngeliat ya si Sarah gitu ya sama si orang pinternya memang kayak duduk gitu kan, apa berdua gitu. Terus ada lilin-lilinan gitu, kagak jelas. Ya bener sih kayak medium gitu sih Kabo. Ada entitas yang datang nggak? Kayaknya demon ngecium itu. Tapi I don't think iblisnya itu bikin perjanjian sama si Paranormal. orang pinternya. Iya. Tapi si orang pinternya itu beneran ada spek atau enggak? Aku bingung, Go. Karena kurangnya data. Betul, kurang data. Jess, aku kan tadi pakai tangan gitu kan. Terus aku tarik diri, jadi aku kayak helikopter view. Aku gedein badan energi aku, terus kayak aku coba scanning genteng rumah itu dari atap gitu kan. Iya, confirm ada satu. Jangan-jangan ya cuma satu demon ini di seluruh rumah ini. Kalau cuma satu demon ini ya berarti nggak banyak banget. Yang sih dia demon. incer apa bro Will? Demon yang lebih ke arah Nah ini dia dari tadi kalau emang ini demon yang satu itu ini agak unkooperatif sih. Dia ngincer jiwa-jiwa yang serakah, dia bilang akhirnya ngomong. Jiwa-jiwa yang negatif ya, Jiwa-jiwa pokoknya yang ada di negatif, rumah itu. serakah gitu. Jadi tujuannya dia tuh cuma ngambil-ngambilin Iya. dan ngumpulin arwah-arwah doang gitu. How did they end up here, you? Oi, like how did they end up in your place? They chose katanya. Lu bisa pakai bahasa Indonesia aja nggak? Mereka memilih katanya. Kayaknya ini arwah arbis-arbis ini bukan dari rumah ini deh. Ini menurut gua dimensinya dia ini. Kebetulan happens tuh. Kalau ini dimensi lu ya berarti lu iblis tier 4 dong, tier bawah dong. Biasa enggak tuh nggak ngamuk tuh. Mungkin saking bawahnya sampai dia bingung kali mau ngamuk atau enggak. Dia cuma bilang pokoknya jiwa-jiwa ini milikku. Iya, kita nggak ikut campur. Kita juga bahkan nggak tahu itu jiwa-jiwa siapa. Nah baru nih. Tuhan berilah kami komunikasi yang baik. Kalian mau apa kesini gitu? Kok mau apa kesini? Lu yang narik gua, bitch. Ngaku-ngaku ini mah. Tapi ini iblis sih. Ini Bukan. Maksudnya orang pinternya ini mah kayaknya Sosokan. bilangnya tuh itu arwahnya si suami gitu. Padahal ya enggak. Tapi emang ada spek. Terus? Aku sebenarnya lebih butuh banyak data sih Kabo untuk bilang iya fix gitu. Tapi menurut Aku kamu deh, takut salah yang dari Vision ATI atau dari memori doang menurut kamu? Ada foto ruangan yang Nggak ada. Yang mana? Susah ya. Itu pun juga dari cerita-cerita doang kan, ritual. Iya, Konon katanya. Sama gue curiganya karena gini, Sarah Pardi itu nggak ada spek, Bo. Sarah Pardinya nggak ada. Nggak ada. Jadi gue curiga selama mungkin bertahun-tahun dia ritual ini dia merasa kayak benar-benar terkonek. Padahal enggak. Begitu dia jadi arwah meninggal baru ini yang selama ini gue cari gitu. Sama kalaupun ya dia ada ngomong seakan-akan kayak ngobrol gitu, sebenarnya dia bukan ngobrol tapi kayak buat pernyataan aja gitu, kayak I love you. ya misalnya I'm kayak waiting gitu. for you. Misalnya kayak gitu. Kalaupun dia nanya, yang jawab itu ya pikirannya lagi sendiri aja. Tapi memang dari yang ceritanya ya, si Sarahnya sih emang bukan pelaku supernatural sih. Dia selalu didampingi sama si paranormalnya itu ya gue ya. Gue paranormalnya cowok bukan? Cowok. Oh ya udah, bener berarti. Cowok kan? Yang kamu lihat cowok. Kayaknya cowok deh. Iya cowok, bener. Makanya aku bilang yang punya spek sebenarnya seharusnya si cowok, bukan emang. Tapi bener ya orang pintarnya cowok. Di berita sih begitu. Oke. Kayaknya kalau mau ngebawa ini ke next level ya, masih dengan jalan ketuhanan gitu, jalan kubu kanan. Kita coba tanya Legend, ini iblis jenis apa sih? Gue baru ngeliat ini. Ini menurut gue di bawahnya tier 3 sih. Ini tier 4, tier 5. Kampungan men, bikin dimensi di house, di rumah. Kenapa gue bilang kampungan? Kan gue bilang tadi lu yang narik gue kurang ajar gitu kan. Gue bilang lu kenapa narik gue? Dia bilang ya soalnya aku pikir energi jiwamu unik kan. Begitu tarik ternyata
kamu Masih hidup. ATI gitu. Oh, ya, Terus gue bilang, terus kalau lo tahu gue masih hidup, sekarang mau apa? Ya nggak bisa, paling bikin kamu terganggu aja. Komunikasi yang nggak ada faedahnya, men. Iya, ya. Kayaknya mending gue pengen cari tahu deh ini iblis jenis apa nih. Boleh. Tapi gue hanya bisa tahu ini nanya rekan-rekan arka kita. Ya udah, atau enggak cabut aja juga kan. Ya, Jesselyn masih dapat memori dulu ya. Iya, aku lagi nyoba Komunikasinya dulu. jenis apa sih yang dan ritualnya jenis apa sih, Jess, yang dilakukan sama tuh paranormal? Medium. Soalnya gini, Jess, mediumisasi. antara kamu ATI ke memori dan iblis ini nggak ada benangnya, Bow. Sampai gue Nggak, bingung. nggak. Kebetulan memang tempatnya di rumah ini di Winchester House. Sekali lagi, Bow, bukan gara-gara mungkin diduga adanya ritual terus iblis ini datang ya, bukan. Putus benangnya. Ini simply iblis yang nyari tempat buat dimensinya dia. Tapi ritual juga nggak yang kayak, sorry ya Kabo, satanik gitu, nggak kayak gitu sih. Ya ritual, ya mungkin bagi orang pekerja di sana kan dia ngebangun tiap hari ya. Ya mungkin konsepnya ya mau ngapain aja kayak bentukannya ritual aja konsepnya. Gue lihat nih, gue sekarang ke radiasi ke Vision Jesslyn. Yang heboh paranormalnya kan si Sarah Pardinya diem. Ya diem kayak ngeliatin gitu, something ngeliatin. happening gitu kayak Kayak gitu. apa yang bakal gue lihat gitu. Ada yang gue rasain nggak paranormal yang heboh sendiri, Bow, dengan mungkin kayak whatever lah gitu lah. Kerasa. Jadi Kelihatannya tuti nggak? apa tuh? Oh, paham. Nggak bisa bilang karena datanya kan kurang. Tapi Iya. kalau Dari memori? dari energinya ya, feeling gue bukan tuti. Sarah Pardinya nggak punya spek, nggak peka sama sekali sih, bebal banget sih. Jadi emang polos aja gitu ya, naif. Emang polos sih. Jadi kayak, ngikutin aja. lu mau manggil orang pinter sekuat apapun gitu, tapi pasti kan the clients nanya kan. Tapi Bro Willy kan dia panggil berkali-kali, masa tiap hari dia nggak berasa? Siapa bilang ada orang ya kayak lu deh, Bow deh, lu ikut kita mulai dari formasi yang apapun sampai sekarang kan istilahnya kan nggak sebegitu pekanya terhadap ngelihat ya kan. Sama, ini Sarah Pardi juga sampai akhir hidupnya Ya. enggak ngelihat. Kan pertanyaan gue bukan ke arah situ, lebih ke arah apakah memang si paranormal itu memang ada niatan untuk membodoh-bodohi si Sarah itu. Membodoh-bodohi bukan kata yang tepat. Nyari uang ya, tapi membodoh-bodohi enggak kayaknya. Oh, Dia nggak tandanya pengen kurangnya bodoh-bodohin. spek doang dong. Iya, kayaknya dia emang bisa. Jess, kamu ngerasa dia bisa juga nggak? Kayaknya bisa Nah, juga. feeling aku sih kayaknya ada ya. Dia tuh mempelajari juga kayaknya ini orang ya paranormal ya. Sedikit aku lihat dia ada mempelajari okultisme kayak gitu ya. Tertarik gitu dengan hal-hal seperti itu, dengan witchcraft kayak gitu dia tertarik. Terus mencoba untuk mempraktekannya gitu kayaknya sejak usia yang ya dibilang dini banget enggak, tapi kayak remaja gitu. Nah, terus dia belajar tiba-tiba ya ketangkep lah gitu kayak arwah satu biji apa gimana, ngobrol gitu, diajak ngobrol kayak gitu. Cuman kekurangannya adalah orang pintar ini tuh kurang bisa membedakan dia tuh negatif apa positif gitu. Jadi kayak bisa termanipulasi. Iya, ini orang pintar bisa termanipulasi. Oke, speknya kurang aja lah gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang begitu ya. Ya, spek yang lebih kurang sih Sarahnya sendiri sih. Itu bukan kurang lagi, itu bebal itu. Kalau Kan dia konsumen. ya Sarah konsumen. Tapi ya percuma, Bow, kayak sehebat-hebatnya orang pintar kalau spek yang kliennya bebal ya percuma, lu nggak akan ngelihat sampai kapan juga. Kan dia nggak mau ngelihat, yang penting komunikasi. Sama. Dia tuh berharapnya literally mungkin kedengeran di kuping kayak Oh iya. my darling gitu ya. Enggak begitu Ya, sih caranya. mediumisasi salah satu. Dia contoh. mediumisasi betul. Mungkin that's the only thing yang memuaskan si Sarah ya. Iya. Mediumisasi. Karena bisa dia lihat, bisa dia dengar secara nyata. Sampai poin tertentu si paranormal juga udah males sih kayak ya udahlah. Dipanggil terus ya why not gitu kan. Cuan. Nggak ada yang salah sih di sini gue lihat. Simply Sarahnya punya duit terlalu banyak, dia pengen apa aja gampang bisa dibeli dengan uang. Paranormalnya just doing his job, convincing bahwa itu suaminya nggak bisa, ya udah ya gitulah, Bo. Tapi bukan tuti sih, bukan. Iya, kayaknya di sini dia tahapnya nggak sampai tuti lah. Tapi yang kalau kalian lihat, dia udah salah memberikan sebuah nasihat nggak sih, harus membangun sebuah rumah dan arwahnya itu tuh kayak ngincer. Dari itu aja udah salah scanning dari awal. Pertanyaannya orang pinternya berapa banyak? Orang pinter yang sama nggak yang nyuruh itu? Nggak tahu juga. Makanya, tapi kalau menurut kurang banget artikel data. cuma Iya. satu ya gue ya. Iya. Cuma yang di Boston. Yang cuma dari Boston doang kalau menurut dari artikel. Cuman memang kan nggak ada data kayak Nggak ada data. nama Ini- atau foto gitu nggak ada. Ini balik lagi kan just itu doang sih. Nggak jelas. Just Gua from nggak article. nggak bisa dapet.
nggak jelas. Oke. Memang ada orang pinter itu betul, dan bukan ritual yang beneran ya, tapi kayak Iya, bukan yang kayak aneh kok. Demonstrasi itu ada. Iya, Demonstrasi kayak itu proses gitu ya Kak Will ya. Iya, mungkin kayak Nyalain lilin lah nyalain apa lilin kan lah Iya. gitu terus ada. masuk ke Kayak gitu aja. ranah trans dulu gitu Iya, kan. itu ada. Mediumisasi kan gitu kan. Tapi sebenarnya begitu kan lu nggak harus every week, every day kan, Bo. Nah ini kayaknya sih syaratnya tuh maunya tuh kayak terus gitu. Ya lama-lama orang pinternya capek juga. Balik lagi ke scanningan lo awal, dia rindu, dia kangen. Dia kan kehilangan anak dan juga suaminya adalah sebuah kehilangan terbesar bagi dia kan. Beban terberatnya dia yang lu lihat. Karena hidupnya dia selama ini udah enak gitu. Iya. Oke, kalau nggak dapat informasi, kita balik deh. Mau balik. Atau Bentar, just itu sebenarnya orang pintar itu ya udahlah gitu, maksudnya dapat intuisinya ya begitu aja, tapi intuisinya dari mana juga kagak tahu gitu. Setuju Jess. Makanya tadi ditanya, Bro Uh-uh. Will, menurut lu kenapa sih orang pintar itu ngomong pembangunan rumah nggak boleh stop? Nggak tahu, Bo. Kayak improvisasi aja. Iya, si improvisasi, orang pinternya. bener. Sama, gue sama Jesslyn dapat hal yang sama. insting sekali. Insting yang dicampur dengan cocokologi. Betul, kayak gitu. Ya, Tapi kan- cocokologinya dari mana ya? Rumah dibuat aneh harus Ya tiap hari bisa pembangunan. aja ini kalau gue mikir liar ya, jangan-jangan kontraktornya kenalan si orang pinter kan dapat komisi. Ini kalau gue mikir liar. Nah, itu bisa jadi. ya udah. Kalau gitu esensinya udah dapet sih. Kalian fix kan ini cuma ada one demand doang yang jahat. Itu hitungannya, sorry ya, gue nggak ngebela definisi orang pinter atau apa. Itu bukan tuti loh. Kalau misalnya dia punya koneksi, itu ya nggak bisa dibilang mulia, tapi nggak nipu. Itu apa ya? Itu bisnis, Bo. Tuti tuh literally beneran kalau si orang pinternya nggak punya spek supernatural sama sekali, tapi langsung directly bilang nipu kayak, nih ini patung suami masuk ke sini gitu. Itu baru tuti. Sedangkan si orang pinter ya Jess dari Dari gua tarik energi memori ya, dari Sarah Pardinya aja. Si orang pinter hanya ngasih informasi aja. Mm-mm. Orang pinternya nggak memaksakan kayak lu mesti percaya ini suami lu gitu. Enggak. Kasih informasi aja tapi Sarah Pardinya percaya Iya. gitu. Caps guys kalau kayak gitu. Yuk, Kita caps langsung ya. kesimpulan Oke. di sini aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke conclusionnya atau kesimpulannya. Jadi yang kita dapat dari konten kali ini sebenarnya nggak horor-horor banget, tapi gue ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menambah beberapa value kita lah. Yang pertama mungkin pertanyaan dari gue, ini konteksnya dari segi ya ini balik lagi ke kepercayaan masing-masing kali ya. Nah, kan isu ini berkembang pusatnya terlebih dahulu karena disebabkan oleh anjir banyak banget kata pengantarnya. Sang suami yang katanya memiliki usaha yang tidak baik. Gue ngomongnya tidak baik aja lah, bisnis senjata. Apakah itu sebenarnya mempengaruhi, guys? Menurut kalian ya, ini menurut sudut pandang kalian, mempengaruhi bahwa akhirnya tuh korban-korban yang dari tertembak itu ataupun yang dari bisnisnya dia itu tuh jadi menghantui keluarganya. Jadi nggak berkah lah bahasanya. Pertanyaannya, arwahnya tahu dari mana itu punya suami? Googling. Masa googling? Zaman dulu aja belum Kan- ada Google. Justru biasanya ya ini dari pengalaman aja ya Kabo ya, arwah-arwah itu akan dendamnya ke orang yang melakukan eksekusi itu, tapi bukan pembuat ininya di mana, pembuat barangnya di mana, enggak begitu. Balasannya malah sebenarnya kalau memang ternyata nggak berkah ya bahasa gua ya kan, lebih ke arah si pelakunya sendiri nggak sih? Dalam artian adalah si pelaku bisnisnya yang Gua kena ngerti arah entah dari iya. hukuman dari kubu kanan kita nggak tahu atau apa gitu loh istilahnya. Tadi udah dijawab sama GR. Silakan Bro Will. GR bilang, yes, berpengaruh. Tetapi apa yang di skala besar, pengaruhnya pun akan skala besar. Apa yang di skala kecil, pengaruhnya akan skala kecil. Bagaimana mungkin, nah ini dari gue disuruh translate. Bagaimana mungkin lu bisnis senjata yang skalanya besar, terus efek konsekuensinya cuma tiba-tiba dikompres di satu rumah, arwah-arwahnya jadi berhantu, nggak ada korelasinya. Iya. Nggak ada korelasinya. Dan intinya sih GR pengen ngasih message ke gue, karma tuh setiap human ada, apapun bisnis lo. Nggak bisa mentang-mentang itu lu bisnis senjata terus diartikan dengan negatif, terus lu dapat kutukan.
lu lupa ya di dalam bisnis senjata itu lu juga menghidupi berapa ratus ribu orang mungkin atau berapa ribu orang. Jadi bisnis senjata yang seakan-akan kesannya menghabisi nyawa orang, ini juga menghidupi dan menafkahi berbagai orang yang kerja di senjata itu. Tapi balik lagi tetap ada hitungannya lah. Yes, tapi bukan berarti skala besar tiba-tiba jadi skala kecil, nggak bisa. Ya itu Nggak bisa. Itu GR sendiri yang ngomong. Enggak, itu kan baru senjata ya. Senjata yang emang brandnya adalah Winchester itu kan. Nah, lu gimana kabarnya tuh yang nyiptain bom atom sih, siapa tuh? Oppenheimer. Ya, Tahu. itu mungkin setannya udah satu apa tuh, setiap keluarganya Satu kota. satu kota. Misalkan kalau Hiroshima memang- Nagasaki hitungannya. Iya, misalkan kalau memang yang kejadian Winchester ini related ya ke semua hal gitu kan ya. Makanya kan ujung-ujungnya dia nyesel kan ke yang Oppenheimer kan. Ya. Tapi kan konsepnya soal si ini nih, Winchester ini nih gitu, agak kurang sih. Iya, memang nggak masuk sih. Nah, mungkin value selanjutnya lagi, ya ini bukan value sih, udah tahu. Oh, yang punya logika pasti bisa tahu gitu. Emang ngaruh rumah dibuat tiap hari gitu tanpa berhenti, lu jadi nggak diganggu lagi? Enggak sih, enggak begitu cara kerjanya Apakah Kapo. ini masuknya ke arah psikologi? Jadi gini, misalkan lu tahu nih lu lagi digangguin hantu ceritanya ya kan, karena kan udah dibentuk tuh mindsetnya dulu kan. Habis itu tenang aja, lu buat rumah aja, habis itu lu nggak keganggu lagi. Ya itu kan namanya. Makanya tadi gue sama Jesslyn nyari kan, Iya. ini dari mana sih dasarnya si orang pinter? Nggak ketemu Udah kita. cuma ngomong doang udah. Terus ya ketika kita ngomong ya kayak gimana, maksudnya si Sarahnya itu ya kan dikasih tahu bahwa oh lu buat aja rumah gini nanti lu nggak diganggu lagi Ini kok. logik orang pinternya doang Kapo. Nah ternyata nggak diganggu lagi mungkin ya kan, karena dia udah ya terus-terusan dipakai. Kalau nggak bisa kan dukunnya nggak dipakai mulu ya nggak, atau si paranormal nggak dipakai mulu ya kan, mungkin agak better mungkin agak better. Terus ya tandanya kan itu efek placebo aja kan. Iya, bisa jadi sugesti juga. Jatuhnya ini sebenarnya udah karena psikologi sebenarnya, bukan goib, karena lu nggak merasakan energi goib di sana. Setuju? Setuju. Ya paling itu iblis tadi gue nggak tahu tier berapa loh, kampungan banget. Itu sebenarnya dia bukan ngincer Sarah whatsoever, dia Bukan. sebenarnya Ngincer arwah-arwah yang Iya, Arwah-arwah yang ngincer lain yang serakah. arwah-arwah lain. Yang itu kan sebenarnya rumah itu kan karena udah kosong ya, lama gitu kan. Ya udah, kalau misalnya ada arwah yang 1 biji apa 2 biji bisa kena perangkap gua, jadi arbis, jadi mainan gua kan, why not kayak gitu. Tapi kalian nemu arbis nggak pas di sana tadi? Aku Ya nggak, itu doang. mungkin Kawil iya. Yang di Iblisnya- dimensinya si iblis iblis itu itu aja. mungkin kekumpul di situ. Tapi nggak agresif banget ya? Iblisnya sih agresif ke gue ya. Lu kan emang Begitu dicintai dia tahu oleh- kayak lo kok masih hidup, terus kayak gue bilang, udah lu udah tahu gue pecah roh, terus mau ngapain? Nggak bisa apa-apa, yang penting lu keganggu lah. Biatch gue bilang. Percakapan tak ada faedah. So kalau kayak gitu rumah ini lu bisa anggap lumayan horor nggak atau creepy? Enggak. bisa. Kalau lu tinggal di sana digangguin nggak? Kan banyak kan di sana. Ya mungkin Iseng-iseng ada, ada, iseng-iseng doang. memang mereka lebih ke iseng sih sifatnya. Nampakin diri nggak sih kayak gitu-gitu, arwah kayak gitu? Mungkin satu Bisa, juga bisa. Pas lagi frekuensinya sama atau apa kali ya? Iya. Bisa. Atau nggak kayak cuman sekelebat gitu, wush gitu Bener juga kayak bisa. konser nggak? Sebanyak itu? Cukup ramai, tapi kok tadi ngumpet ya Kabo Iya, ya? gue juga Ya gimana kagak lu tembakin dulu sama Dark Force tadi kan? Udah pada tahu. Sentil nih, kecuali lu tiba-tiba datang Iya juga aja. ya. Iya juga ya. Pelajarannya next time kita nggak boleh picking, langsung tim kreatif. Mana 1, 2, 3 Cilebak gitu. Gitu. Iya. Gitu. Iya Jadi benar juga scanning ya. itu membawa ya yang di situ ngumpet. Kecuali Iya. lu emang di kita lu udah bau nyium bau demon gitu kan. Enggak. Dari awal kan lu scanning di awal nggak bau demon, tapi gua ngeliat Enggak, wah ini ini ada enggak. value-nya nih konten, karena ceritanya balik lagi sebuah hal jadi horor itu karena berawal dari cerita dulu dong gitu kan, dari mulut masyarakat gitu, istilahnya kayak gitulah, dan terciptalah sebenarnya sebuah sosok atau sebuah misteri yang menjadi sebuah buah bibir itu di tempat horor itu gitu sih. Agak out of topic dikit tapi masih nyambung. Jin juga cara kerjanya nggak continuous begini loh. Kalau aspeknya kekayaan ya, gue bingung kan. Lu sering dengar ada dukun, oknum dukun yang bilang kayak, lu kalau mau kaya, lu mesti bangun rumah, tapi nggak boleh selesai bangun rumahnya. Gue pernah dengar. Iya kan? Gue pernah dengar. Namanya Iya kan? pesugihan kandang bubrah. Gue agak curiga, kayaknya cara jin kerja nggak begini deh. Ini kecurigaan gue ya. Mungkin si oknum dukunnya punya relasi dengan kontraktor rumahnya. Kan ini tuh ujung-ujungnya ini lagi. Ini teori gue. Karena dari supernatural yang gue teliti nggak begitu cara kerjanya. Logikanya, lu pengen kayak minta tolong supernatural dukun jin. Ya
gue bayar 10 juta supaya gue dapat 100 juta dong, bukan gue bayar 10 juta supaya untuk gue keluar terus-terusan 100 juta gitu kan. Ngapain gitu kan. Itu aneh tuh. Mungkin orang pinternya yang Sarah ini juga ada koneksi sama yang berhubungan dengan pembangunan rumah itu. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita rangkum lagi lah ya. Kita kesimpulan. Ada lagi tambahan, Jess? Sudah komprehensif. Jadi maybe ya kalau dari kita kesimpulannya ini ya, kita sebagai manusia juga, terutama mungkin kayak gue gitu kan ya, yang nggak sensitif, nggak apa, yang kita tidak bisa menelaah dunia goib mana yang benar mana yang tidak gitu kan. Tandanya apapun itu kalian juga harus melalui lewat akal dan logika dulu. Betul. Gitu kan. Apakah ini masuk, apakah ini tidak? Karena kita tahu nih banyak oknum-oknum di luar sana. Yang pertama. Nanti gue mau kasih pesan juga. Yang kedua adalah ya kasus dari Winchester ini kan orang kaya aja bisa kena ya kan. Memang ya balik lagi si subjeknya atau si Sarah sendiri memang bolos. Ngikut aja baik gitu kan. Dan gak semuanya hal bisa dikaitkan dengan hal pergoiban gitu sih. Kalau dari lu ada tambahan lagi gak bro? Ini pesan yang ya nggak tahu dia menohok atau enggak ya. Tapi we have to be very very careful. Kita harus benar-benar berhati-hati terhadap oknum orang-orang pinter yang kalau udah masuk ke ranah nafkah klien itu bahaya banget. Seperti yang Grim Reaper bilang tadi, skala besar nggak mungkin efeknya ke skala kecil. Nah gue sering menyaksikan mungkin ada orang pinter nih, misalnya dipanggil orang manggil arwah ayahnya yang meninggal kan. Terus misalnya orang pintar bilang itu, aku tersiksa gara-gara bisnisnya kalian itu negatif. Nah negatif konteksnya macam-macam. Misalnya senjata, peternakan ayam, peluru. Ayam kan ngehabisin ayam mulu gitu. Apa sapi apa sih bisnis ya, sapi yang digitu ya di ya, itulah. Pendagingan kan atau apa kan. Nggak begitu cara kerjanya. Dan ini very dangerous apalagi kalau orang pintar udah bilang Anda harus tutup karma bisnis ini untuk karma baik demi arwah ayah. Wah, that's so fucking dangerous, man. Itu bahaya banget. Terus nafkahnya dari mana? Grim Reaper tadi bilang skala besar, efeknya tuh ke skala besar. Kecuali bahaya banget loh ini. Dari hidup, dari pas ayahnya masih hidup, memang udah pernah ada wejangan kayak gitu. Terus misalnya si anaknya nggak turutin, nah itu ya biasanya memang arwah ayahnya jadi nggak tenang. Iya, jadi nggak tenang. Paling ngefeknya sih ke situ. Bukan lebih ke arah hitungan di atas ya. Iya, sekali lagi. Beda iya. Sekali lagi bisnis yang dibilang mungkin negatif, pasti ada negatifnya. Tapi nggak mungkin semuanya negatif, Bo. Bisnis peluru, bisnis tebang ayam, bisnis apa sih Sarah Winchester senjata, kesannya menghabisi tapi tergantung pengguna, ya kan? Tapi menghidupi dan menafkahi berapa kepala keluarga juga itu. Iya. Itu dia makanya. Dan juga banyak menghabisi banyak orang. Iya. Perang, ya? Artinya hitungannya kan nggak bisa cuma gara gitu-gitu doang gitu. Ya ada hitungannya lah, dan kita manusia nggak bisa ngejudge hitung-hitungan itu. Iya, nggak bisa. Itu udah hitung-hitungan hak di atas. Kita nggak bisa komentar. So far itu sih. Semoga kalian bisa dapat intisari dari value konten kita kali ini dan dibilang menghibur. Mungkin di konten kali ini nggak terlalu banyak hiburan ya, tapi kalian bisa mengetahui misteri yang dibalik rumah ini, plus ya dapat mungkin value yang kita kasih tadi. Nggak tahu ya apakah itu bervalue buat kalian atau tidak, tapi setidaknya itulah yang ingin kita sampaikan. Betul guys? Yep. So kalau kayak gitu, sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Apakah kita akan masalahnya kalau ngomongin terhiburnya ya, the client sukanya yang kalau kita perang-perang sih. Makanya kasih kami ide tempat-tempat yang ya klien mana tahu demonik atau enggak ya. Ya biar tim kreatif yang screening dah. Karena gue juga Winchester ini kan emang pop juga kan, maksudnya populer juga. Gue nyari yang populer dan ini populer. Jujur kalau Winchester House dibilang wahana astral gitu, ini bener-bener wahana astral. Ketemu Kunti kejar. Iya kayak gitu. Gitu kan. Itu emang ada ya. Ada yang kayak gitu-gitunya. Tapi ya levelnya arwah. Itu gue cukup yakin ya kalau orangnya udah rame, misalnya pengunjung gitu, terus kayak nyari-nyari setan, itu arwahnya malas juga sih. Pasti malas. Oh, ini manusia lah. Sama ini Kabo. Kalau tipe arwah yang ada di rumah Winchester ini, kalau misalnya ada banyak orang datang, ya mereka juga lama-lama bisa pergi gitu. Misalnya ada orang yang nempatin aja gitu, rame-rame gitu ya di situ, berapa orang, 10 orang misalnya gitu. Ya lama-lama juga, ya udahlah, gue nempatin di sini aja, nanti mereka akan menyingkir juga gitu. Karena ada hawa keberadaan manusia. Ada hawa keberadaan manusia. Soalnya beda hawa. Ya, manusia kan anget. Dan mereka levelnya bukan yang negatif lah ya.
nggak sampai yang negatif. Sorry, ini mungkin udah akhir tapi ini intriguing gue sih, kayak menggelitik gue. Ini teori gue. Kayaknya ada hubungannya dengan itu dijadikan objek wisata, makanya energi negatif very minimal. Itu bisa juga. Orang kesana niatnya hiburan, nyari setan. Ya bukan sesuatu Nyari yang mulia ya, penampakan, nyari ya. penampakan, nyari fear, Adrenalin lah. adrenalin. The only thing yang bisa istilahnya kubu kiri hinggapi dan temploki ya cuma fear doang, that's it. Tapi setelah dari situ orang kayak, wih gila seru banget lo. Tadi lu ngeliat apa? Oh gua ngeliat Kunti rambutnya berdiri jabrik. Oh gua ngeliat gak ada kepala gitu. And then that's it, gone gitu kan. Kayak jadi hiburan aja. Iya. Jadi nggak ada bensin energi dendam negatif, depresi, serakah itu nggak berasa gua. That's why arwah-arwah yang ngumpulnya juga iya arwah-arwah biasa gitu. Arwah biasa. Ya, kecuali ketempelan Kunti aja. Pinggang pegel. Oke lah kalau kayak gitu. Terima kasih sekali lagi buat para The Clans. Kalau kalian punya rekomendasi konten langsung aja kalian bisa komen di bawah atau DM Detektif Asral Instagramnya. Dan sampai jumpa di next konten selanjutnya. Ada Bro Willy, Jocelyn, Webo. Sampai jumpa. Salam Detektif Asral menguak kaum misterius dengan cara khusus. Khusus. Bye.